Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Menyambung kembali kajian yang sudah-sudah, yaitu mengenai masalah makna doa makan yang pernah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Sekarang kita masuk kepada apa hubungannya doa makan dengan doa masuk kamar kecil atau water closet atau WC. Kalau kita lihat doa makan itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah, Rasul berkeinginan supaya semua makanan yang kita makan itu diberkati. Ini tidak pandang bulu kepada semua kita, kepada semua bangsa, kaum, apapun agama mereka, apapun keyakinan mereka. Diharapkan seketika mereka tidak makan, mereka membaca doa makan yang bunyinya Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah, barakahilah apa yang sudah Engkau jadikan rezeki bagi kami. Jadi maksudnya di sini adalah masalah makanan. Nah, di akhir ayat waqina azabannar, lindungilah kami pada azab api. Nah, jadi doa ini menunjukkan kepada kita bahwa dikehendaki oleh Allah dan Rasul semua makanan itu diberkati, jauh daripada ancaman penyakit, jauh daripada hal-hal yang bersifat akan merusak tubuh badan jasad. Jadi Allah dan Rasul menghendaki supaya kita diberkati makanannya. Nah, buktinya Allah menghendaki yaitu tadi ada doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada kita supaya sebelum makan ya kita berdoa dulu dengan doa tadi. Jadi Allah mengajarkan, Rasul menyampaikan, seakan-akan Allah dan Rasul berkata begini, wahai kaumku, wahai umatku, wahai hamba-hambaku, makan minumlah. Nah, makanan minuman itu kami berkati, kami jauhi daripada bahaya, ancaman terhadap fisik kamu. Makanlah. Nah, dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa Allah dan Rasul itu pasti akan memberkati makanan kita. Pasti. Karena Allah dan Rasul sendiri yang mengajarkan kepada kita untuk membacakan doa itu. Nah, memberkati artinya makanan yang jauh daripada sanksi, ancaman, azab, yaitu waqina azabannar tadi. Nah, tetapi kita juga harus mengerti dalam persoalan ini. Jangan hanya kita menerima dan membaca saja tanpa kita paham maksud dan maknanya. Jadi di pihak kita adalah kita berusaha makanan itu dicari dengan cara yang halal. Itu yang pertama. Terserah apa pekerjaan kita. Mau orang besar, orang kecil, mau pegawai negeri, petani, pedagang, buruh, silakan saja. Tetapi carilah makanan itu dengan usaha pekerjaan yang halal hasilnya. Itu pertama. Yang kedua, benda yang dimakan zatnya tidak haram. Zatnya tidak melanggar pada aturan syariat Allah dan Rasul. Kemudian yang ketiga, cara memasaknya juga tidak bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul. Nah, barulah nanti ada timbul berkat, timbul pembersihan oleh Allah yang akan menjadikan kita sengsara oleh akibat makanan tadi. Nah, jadi 3 hal ini diingat dulu kita. Nah, jadi seketika kita mencari uang,
Seketika kita bekerja, hendaklah uang itu bersih, halal. Tidak dari hal-hal yang justru merugikan orang lain dan merugikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, benda yang kita makan itu, jangan sampai kita memakan benda yang zatnya itu beracun, yang unsurnya itu mengandung hal-hal yang akan merusak diri kita. Nah, itu pun juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan batang tubuh kita ini lengkap dengan antitoksinnya dalam kelenjar. Antitoksin itu artinya anti racun, termasuk di dalam lambung usus, supaya makanan tadi tidak menjadi sumber penyakit bagi kita. Itu. Yang ketiga ya cara memasaknya. Mungkin saudaraku pernah melihat bagaimana orang memasak makanan, yaitu dia buat gulai, di dalamnya sudah ada sayur, ada cabai, lengkap semuanya, sudah menggelegak. Tiba-tiba dimasukkanlah cumi-cumi ke dalamnya itu. Itu saya lihat ya saya lihat di YouTube. Cumi-cumi dipegang dengan kepitan, digunting. Dia direbus hidup-hidup digunting. Atau sesuatu yang lain dimasukkan hidup-hidup, dipotong-potong dengan gunting. Walaupun cumi-cuminya halal, ikannya halal, ya. Sudah itu ada lagi makanan yang bentuknya seperti gurita itu. Itu saya lihat di YouTube. Dalam situasi belanga itu bersantan, menggelegak dengan sayur-sayurnya, dengan cabai-cabai yang lengkap. Itu benda itu dimasukkan. Hewan itu dimasukkan, digunting dalam kondisi hidup-hidup, dimasukkan. Walaupun halal, tapi cara memasaknya salah. Keliru. Menyakitkan. Nah itu. Makanya dalam ajaran agama kita, tidak boleh kita memakan daging sapi, onta, kerbau, atau apa saja yang daging itu dipotong waktu hidup. Dia sedang hidup itu dia potong dagingnya. Itu kita rebus, kita gulai, kita rendam. Tidak boleh. Haram hukumnya. Walaupun itu sapi kita, kerbau kita, onta kita, kambing kita. Haram hukumnya. Coba saudara kulihat di dalam buku fikih. Di situ ada hadis Nabi yang mengharamkan kita memakan daging yang daging itu diambil dari hewan yang sedang hidup. Kenapa diharamkan? Ya kembali kepada cerita kita yang tadi. Yang namanya hewan-hewanan, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan adalah makhluk hidup. Ada hidup dalam artian nyata seperti sapi, kerbau, onta, kambing, ayam. Ada yang hidup dalam artian hakikat seperti buah-buahan. Kalau kita makan jeruk kan dibelah itu. Langsung kita makan. Itu dia hidup, tapi secara hakikat. Nah, namun tetap dengan menyebut atau mengingat siapa yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan makanan dan buah-buahan tadi. Sambil memakannya sambil mengingat. Di tempat kita mengingat. Yang saya katakan tadi itu. Semestinya disembelih, dipotong, dieksekusi di sisi Baitullah Hakikat atau Baitul Atiq yang ditandakan dengan Ka'bah tadi. Nah itu. Nah, kalau sudah begitu cara kita memakan makanan didapat dari uang yang halal, bendanya juga tidak haram zatnya, kemudian dimasak dengan cara yang baik dan benar menurut syariat Allah dan Rasul. Nah, baru masuk doa tadi, minta diberkati tadi. Nah, itu. Nah, sebaliknya, uang kita dapat dari cara yang haram. Zat yang kita makan adalah zat yang mengandung racun.
Kemudian memasaknya pun juga penuh dengan penganiayaan terhadap benda-benda yang dimakan. Nah, kita pakai doa tadi. Tidak masuk, saudara. Tidak sesuai, tidak sinkron. Nah, maka untuk makanan yang seperti ini tidak ada berkat. Tidak ada berkah. Tidak ada kasih sayang Allah dan perlindungan Allah di situ. Nah, jangankan yang model itu. Makanan yang halal cara mencarinya, halal zatnya, halal cara membuatnya, masih memberikan penyakit pada tubuh badan jasad kita. Masih. Kadang-kadang kita kolesterol ya. Kemudian kadang-kadang kita kebanyakan makan, hingga gemuk, dan macam-macam. Nah, kolesterol makanan itu kadang-kadang menghambat gerak jantung, paru, ginjal, macam-macam. Kenapa? Karena berlebih-lebihan. Jadi barang yang halal kalau berlebih-lebihan dia akan menjadi sumber persoalan dan penyakit bagi kita jika itu adalah makanan. Nah, yang halal saja masih bermasalah jika itu berlebih-lebihan. Apalagi yang memang tidak halal, cara mencarinya tidak halal, benda zatnya juga tidak halal, cara memasaknya tidak halal. Nah, kajian kita ini khusus bagi makanan yang halal. Cara mencarinya halal, zatnya halal, cara memasaknya halal. Jadi doa ini khusus untuk yang seperti ini. Bukan untuk yang uangnya tidak halal, bendanya tidak halal, cara masak tidak halal. Bukan untuk yang seperti ini, doa tadi. Nah, mudah-mudahan diperkenankan oleh Allah dan Rasul. Ya Allah, berkatilah makanan ini. Itu. Yang ia engkau rezekikan kepadaku. Itu. Dan lindungilah kami daripada azab api yang dilahirkan oleh makanan ini. Dia panas, dia pedih, perih, sakit, menyusahkan fisik. Itu hanya berlaku bagi makanan yang didapat dengan cara halal, zatnya halal, dan cara memasaknya halal. Nah, doa itu hanya berlaku untuk hal seperti itu, saudara. Untuk yang luar daripada itu tidak. Jadi harus tahu batas-batasnya. Nah, nanti setelah makanan itu dimakan, kita makan sate, gado-gado, lontong, lotek, pecel. Kita makan buah, jeruk, lengkeng, rambutan, durian, apa saja. Dia masuk ke dalam perut. Diolah oleh pencernaan kita. Diambil yang baik, dicampakkan yang buruk. Nah, yang baik itulah berupa mineral, vitamin, protein, dan yang macam-macam itu. Untuk membangun kembali fisik kita. Untuk menggantikan sel-sel yang sudah mati. Sel kulit, sel daging, sel urat, sel tulang, sel darah. Itu fungsi makanan tadi. Biar tubuh ini berkesinambungan, apa itu namanya? Biar rutinitasnya berjalan terus. Itulah tujuan makanan. Di samping diberikan oleh Allah rezeki kepada kita berupa kenikmatan yang memakan makanan itu enak dengan rasa yang berbeda-beda. Padahal sumber tanamannya satu, yaitu tanah. Ditanam pada tanah yang satu, tapi rasanya bisa berbeda-beda tergantung dengan buahnya. Itu anugerah Allah untuk kita. Nah, setelah pencernaan itu diperintahkan oleh Allah untuk mengambil, menyisihkan yang mana bermanfaat bagi tubuh kita dan yang mana tidak. Nah, ampasnya dibuang. Ampas itu artinya ya sesuatu yang tidak bermanfaat bagi tubuh itu dibuang. Makanya dalam pencernaan itu ada sistem fermentasi istilahnya itu. Pembusukan biar makanan kita tadi lembut, mudah diolah. Ada fermentasi dia. Dibusukkan oleh Allah dalam sistem yang ada pada pencernaan kita. Biar nanti gampang dikeluarkan. Gampang dibuang. Itulah
yang disebut dengan BAB itu, buang air besar, buang air kecil. Nah, seketika kita nak membuang, tentu kita masuk kamar kecil, masuk water closet, masuk WC. Nah, kita berdoa kepada Allah. Apa bunyi doanya? Allahumma a'udzubika minal khubsi wal kaba'its. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Apakah benar ada setan di dalam WC, di dalam kamar mandi? Ada. Setannya laki-laki, setannya perempuan. Nah, dia menatap dan melihat kepada kita dalam situasi itu. Kadang-kadang kita mandinya, buang airnya otomatis kan terbuka. Tidak mungkin kita buang air dalam kondisi pakai celana, tidak mungkin. Nah, ini kehormatan yang diberikan Allah dan Rasul kepada kita. Jangan sampai itu kelihatan bagi mereka. Maka diperintahlah kita membaca doa itu. Kalau dalam istilah kebatinannya, membaca mantra itu. Nah, setelah kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal kaba'its, maka keberadaan kita itu tidak terlihat oleh jin laki-laki, jin perempuan yang nakal. Seakan-akan kita hilang. Tidak terlihat, tetapi terdengar. Begitu cara Allah dan Rasul menjaga kehormatan kita. Padahal kepentingan apa Allah dan Rasul terhadap kepentingan kita itu? Apa kepentingan Allah dan Rasul terhadap keberadaan kita itu? Tidak ada. Seandainya semua kita ini akan kafir kepada Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan beliau. Seandainya semua kita ini beriman kepada Rasul, tidak sedikit pun akan menambah daripada kehebatan kerajaan beliau. Jadi kita nak kafir tidak mengurangi, kita nak taat tidak akan menambahi. Kepentingan Allah dan Rasul kepada kita tidak ada. Hanya saja Allah dan Rasul ingin mengembalikan kita ke tempat semula. Di mana asal kita? Nah, kita dikembalikan ke tempat semula. Kita adalah nur, kita adalah cahaya, kembali pada asal cahaya, yaitu Muhammad. Nah, Muhammad itu serta Allah. Itu saja. Nah, sampai ke tingkat kita mau buang air besar, buang air kecil pun dijaga oleh Allah Rasul. Jangan sampai terhina dan dihinakan oleh makhluk-makhluk gaib. Nah, ditutuplah keadaan kita tadi dengan menggunakan doa tadi atau mantra tadi. Setelah kita baca doa tadi, dibaca mantra tadi, maka kita hilang dalam pandangan bangsa jin. Hilang. Sebenarnya kalau ingin kita kembangkan kajian ini, bisa saja kita baca di dalam suatu tempat. Yang kira-kira dengan itu kita tidak akan kelihatan oleh bangsa jin. Sebagaimana bangsa jin juga punya mantra. Bangsa jin juga punya doa. Yang dia tampil di depan kita, tapi kita tidak melihat dia. Bukan berarti dia tidak ada, dia ada, tapi tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita dengar. Karena ada doanya, ada mantranya mereka itu. Nah, seketika mereka lupa membaca doa tadi, maka mereka akan terlihatlah oleh kita. Itu pada dasarnya. Muka mereka tidak seindah kita, tubuh mereka tidak sebagus kita, maka mengerikan bagi kita. Kita takut. Satu contoh, ada dalam suatu kesenian daripada saudara kita. Kesenian. Nah, itu kan ada itu. Patung-patung yang matanya besar, giginya panjang-panjang, tangannya berkuku. Itu bukan sebuah karya dari pemikiran manusia, tidak. Tetapi ada yang pernah mereka lihat bentuknya seperti itu. Itulah bangsa jin tadi. Walaupun dia bisa berubah-ubah bentuk, berubah-ubah fisik,
Tetapi aslinya begitu. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan makanan bangsa jin itu adalah gas. Kotoran onta, kotoran sapi, kotoran kambing, ada uapnya itu yang dimakan. Tulang-tulang. Nah, ini kehebatan Allah menciptakan makhluk. Untung bukan kita yang makan kotoran onta, kotoran sapi, kotoran yang lain-lain. Uapnya itu. Ya, termasuk makanan kita itu. Gulai rendang, sapi, ayam, nasi, lontong, lotek, gado-gado, sate. Uapnya itu akan dimakan oleh mereka. Kalau kita tidak ingat Allah dan Rasul seketika memakannya. Makanya perlu kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Makanya kita membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi semua doa-doa tadi ada hubungannya dengan gaib yang mengincar makanan kita. Karena makanan mereka itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul berupa uap atau gas. Kotoran onta, kotoran sapi, kotoran kerbau, kotoran kambing, kotoran ayam, bahkan termasuk kotoran kita. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu beristinja dengan benda yang keras dan kering, yang sifatnya meresap, seperti kotoran onta, jangan. Seperti tulang, jangan. Karena saudaramu memakan benda-benda itu. Siapa saudaramu itu tadi? Itu bangsa jin. Karena saya bukan ahli hadis, maka Anda silakan lihat. Itulah makanan mereka. Nah, jadi bentuk mereka itu sebenarnya dibanding dengan kita, wah, jauh. Nah, Pak Abu Fikri, kok manusia bisa melihat bentuk jin? Itu bisa terjadi kalau mereka mengizinkan. Itu satu. Yang kedua, bisa terjadi kalau mereka lupa membaca doanya. Apakah kita punya kapasitas kemampuan melihat dia? Punya. Di luar persoalan tadi. Kalau mereka mengizinkan, kalau mereka lupa membaca mantra, dia akan terlihat oleh kita. Tapi ada di antara manusia yang mampu melihat bangsa jin itu. Ada. Nah, bentuknya, ya maaf, ya seperti itu. Kepalanya besar, matanya besar, giginya panjang-panjang. Kenapa? Karena sesuai dengan makanannya. Tulang, giginya besar-besar, karena dia memakan sesuatu yang kadang-kadang keras untuk mengambil gas atau uap tadi. Kaki, jari-jari yang panjang sambil mencongkil kalau ada makanan di lubang-lubang, di tanah-tanah. Begitu nasib mereka. Nah, bagi mereka yang bisa melihat jin, itu kadang-kadang mereka bekerja sama dengan jin itu untuk kepentingan kehidupan. Nah, hal ini ada dua kemungkinan. Bekerja sama dalam bentuk keburukan, seperti pemelihara tuyul, dalam rangka ingin mengambil uang orang, menggunakan anak jin, itu tuyul tadi. Seperti guna-guna santet, menggunakan jin tadi. Itu bekerja sama dalam bentuk yang buruk-buruk. Nah, nanti Anda lihat pada surat Al-Jin itu. Surat Al-Jin itu menceritakan kisah itu. Di antara manusia ada yang datang kepada bangsa jin. Jin yang bodoh-bodoh. Jin yang nakal-nakal. Sehingga kejadian itu akan menjadikan mereka bangsa jin semakin sombong. Ingat ya, jin yang kita ceritakan adalah jin dalam bentuk makhluk seperti kita. Tapi dia gaib. Kita terbuat dari tanah, dia terbuat dari api. Kita tidak bercerita tentang jin kori dalam diri kita. Itu harus dipahami dulu. Itu kerjasama manusia dengan jin dalam hal yang tidak baik. Benar adanya. Racun tiba-tiba masuk dalam makanan kita. Serangan dari jauh tiba-tiba sampai kepada kita. Itu menggunakan bangsa jin. Tapi ada juga kerja yang baik antara manusia dengan jin.
Ada. Contohnya kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan berteman dengan jin. Bahkan jin itu menjadi karyawannya, anak buahnya, pekerjanya. Makanya kan saya pernah bilang itu, kita jangan pernah sekali-sekali mengatakan kita adalah modern. Orang dulu kuno, kita modern. Saya bilang, modern itu terjadi berkali-kali. Kuno pun terjadi berkali-kali. Nah, manusia ini lucu. Seketika dia kuno, alatnya batu, alatnya tulang, pakaiannya dari kulit kayu, kadang-kadang daun-daun. Lama-lama dia menemukan teknologi. Kemudian berkembang. Modern, sombong, angkuh, menentang Tuhan. Apakah Allah marah? Tuhan marah? Tidak. Tapi Allah sayangkan. Kenapa mereka membinasakan diri mereka dengan kesombongan itu? Karena kesombongan itu yang akan menghancurkan mereka. Kedurhakaan itu yang akan mengazab mereka, bukan Allah. Makanya seketika kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, dan kaum Nabi-Nabi yang lain tertimpa azab, Allah akan berkata, "Fazuku azaba bima kuntum ta'malun." Kamu rasakan azab itu oleh karena ulah kamu. Bukan aku yang mengazab. Ngapain aku mengazab kamu? Untuk apa? Jadi semua azab yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia, sebenarnya mereka itu yang meminta. Diberikan. Artinya jangankan yang baik-baik kita doa kepada Allah. Yang buruk kan diberikan kalau kita mau. Itu contohnya. Jadi kebinasaan zaman Nabi Nuh itu karena keingkaran. Kita sadar atau tidak sadar, pada zaman Nabi Nuh sudah ada bahtera, sudah ada kapal. Apa kita kira sesederhana itu? Apakah kapal Nabi Nuh itu hanya kayu saja? Tidak ada mesinnya, tidak ada penggeraknya? Oh, tidak begitu. Ada. Sudah itu punah kebudayaan itu. Punah keberadaan itu. Punah peradaban itu. Muncullah nabi yang lain. Bangkit lagi. Sampai-sampai batu pun bisa dipahat jadi rumah. Dalam ukuran yang pas. Ada kamarnya, ada kamar mandinya, ada kamar tamunya. Bagaimana membuat itu? Kalau tidak pakai alat, tidak pakai teknologi, kalau tidak menggunakan ukuran, kafir lagi, hancur. Itu yang Samud itu, kaum Nabi Saleh. Kafir lagi. Lalu ditumbuhkan lagi peradaban baru di zaman Nabi Hud. Walaupun belum terlalu sempat maju ya, karena antara Nabi Saleh dan Nabi Hud itu tidak jauh jaraknya. Kafir lagi, hancur lagi, dan seterusnya. Nah, hingga pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini karyawannya dua kelompok ya. Ada manusia, ada bangsa jin. Bangsa jin ini lebih dulu hidup daripada bangsa manusia. Dahulu dia lahir ke bumi ini daripada kita manusia. Nah, teknologi mereka itu luar biasa hebatnya. Makanya Nabi Sulaiman bekerja sama dengan bangsa jin dalam bentuk pembangunan, macam-macam itu. Termasuk pasukan perang. Nah, itulah makanya teknologi Sulaiman itu luar biasa. Ya. Pertama, teknologi Sulaiman itu yang terang yang ada dalam Al-Quran. Seketika Ratu Bilqis tidak masuk istana, Ratu Bilqis kan angkat kain itu. Takut basah kainnya. Kata Nabi Sulaiman, tidak usah diangkat, itu bukan air, tapi kaca. Nah, bagaimana membuat sebuah teknologi kaca tapi berbentuk air? Di dalamnya ada ikan, ada gerakan. Sampai sekarang belum ada teknologi itu. Belum ada. Kemudian teknologi transformasi. Pemindahan benda dari jauh ke sini. Dari sini ke jauh.
Nah, itu yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul dalam kitab Quran. Seketika Nabi Sulaiman hendak memindahkan tahta Ratu Balqis, dia tanya kepada ahli-ahlinya di antara manusia dan jin, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Balqis ke sini? Maka berkatalah teknokratnya bangsa jin yang namanya Ifrit, saya Baginda, saya bisa memindahkan tahtanya Ratu Balqis itu dalam waktu singkat. Maka bertanya Nabi Sulaiman, seberapa lama waktunya? Dia jawab, Anda berdiri kemudian Anda duduk sampai. Nah, ternyata Nabi Sulaiman belum puas dengan teknologi sehebat itu. Bayangkan saudara, saudara pergi dari Jakarta ke Bengkulu. Tiba-tiba ada benda yang tinggal, katakanlah tas berisi dokumen. Nah, tas berisi dokumen itu bisa dipindahkan dalam hitungan singkat. Kita berdiri, kita duduk. Sampai depan mata kita. Itu teknologi transformasi. Zaman Nabi Sulaiman sudah ada. Tapi kata Sulaiman itu belum canggih. Siapa yang lebih cepat daripada itu? Maka berkatalah orang yang diberikan ilmu melalui kitab. Nah, itu dia. Bukan kitab buku, kitab yang dalam dada. Nah, berkatalah orang itu. Ini bukan jin, ini manusia. Apa kata Nabi Sulaiman? Berapa jaraknya? Berapa waktunya? Maka berkata beliau itu, pejamkan mata Anda, buka. Sampai. Nah, adakah teknologi itu sekarang? Belum ada. Tuh. Kemudian Rasulullah pernah berkata, Nabi Sulaiman itu punya sejadah terbang. Bisa dipakai oleh beliau sendiri, bisa dipakai oleh orang kepercayaannya sendiri. Pernahkah kita pikirkan, benarkah Nabi Sulaiman itu punya sejadah terbang? Jawabnya benar. Tapi bukan sajadah. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad susah ngomongnya. Susah menjelaskannya. Tapi sekarang kita bercerita. Abu Bikri menyampaikan. Sejadah terbang itu bukan sejadah, tapi pesawat. Kalau dia dalam konteks Quran, Nabi Sulaiman itu memerintahkan kepada bangsa jin tadi membuat piring-piring. Kalau sekedar membuat piring makan, manusia bisa. Teknologinya bisa. Tetapi ini piring bukan piring makan, tapi piring terbang. Alat memindahkan diri kita dari sini ke tempat sono. Sulaiman sudah punya itu. Dengan kecepatan sajadah itu, apa yang terjadi? Begitu cepatnya sajadah berjalan, begitu cepatnya angin menerpa beliau, apa tidak masuk angin? Apa tidak kena hujan dan panas? Apa tidak sakit beliau? Beliau pergi dari barat ke timur, timur ke barat, utara ke selatan, selatan ke utara. Menggunakan kendaraan itu. Sakitlah. Bahkan akan terbang melayang. Bersama dengan kecepatan sajadah itu berjalan. Contoh, pesawat yang kita naik sekarang ini. Apakah itu Lion Air, Sriwijaya, Garuda. Kalau lagi terbang itu, dibukakan pintunya, terbang semua penumpangnya ke belakang. Bahkan pesawat itu akan goyang, tidak seimbang. Karena begitu cepatnya pesawat tadi dan begitu pula cepatnya angin menerpa mereka. Jadi sajadah terbang yang dimaksud oleh Rasulullah itu sebenarnya bukan sejadah, tetapi piring. Bukan piring makan, tapi piring terbang. Itulah teknologinya yang sampai sekarang masih ada, yang digunakan oleh UFO-UFO itu. Nah, ini yang saya katakan. Kita jangan mengatakan kita modern, orang dulu kuno. Tidak begitu. Karena modern itu terjadi berkali-kali, kuno pun terjadi berkali-kali. Seperti kita nih, kalau dihantam meteor, bumi kita ini sudah habis. Tidak ada lagi sinyal HP, sinyal internet. Hancur. Satelitnya sudah punah.
permukaan bumi sudah hancur, tidak ada lagi yang bersisa. Ya mau tak mau, pakaian di badan itulah. Kalau masih ada. Kalau habis bagaimana? Terpaksa kita menggunakan daun kayu, kulit kayu. Peralatan sudah musnah. Terpaksa yang kita pakai adalah yang sisa-sisa tadi. Kita mulai lagi hidup baru. Nah itu. Makanya tenggelamnya alam ini zaman Nabi Nuh. Terjadinya tradisi dan kebudayaan Atlantis itu tenggelam. Semuanya adalah efek daripada kesombongan manusia itu sendiri. Kiamat manusia itu sendiri. Jadi bekerja sama dengan jin itu memang ada. Ada memang. Nah kembali kita ke cerita tadi. Sewaktu kita masuk kamar mandi. Ditutupkan oleh Allah. Dilindungi oleh Rasul. Jangan sampai kita terlihat oleh bangsa jin. Yang disebut dengan setan laki-laki, setan perempuan tadi. Kalau menggunakan doa tadi, mantra tadi. Nah, yang kedua, pengertian setan laki-laki, setan perempuan di sini tidak menuju kepada bangsa jin tadi, tapi menuju kepada diri kita sendiri. Nah, itu dia. Kenapa sedemikian? Seketika di hati kita itu muncul sifat iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Nah, waktu itu jin sedang mengamuk dalam dada kita. Nah, seketika dia menyuarakan, dia mengatakan apa menjadi kebencian dalam dadanya. Tidak lagi jin namanya, tidak lagi tersembunyi dianya, tapi sudah menjadi iblis berbisik-bisik. Seketika dia bereksekusi, bukan jin namanya, bukan iblis namanya, tetapi sudah syaitan. Makanya Allah dan Rasul menyampaikan, alam ahad ilaikum ya bani Adam, ala ta'budu syaitan. Innahu lakum adu mubin. Aku sudah jelaskan kepada engkau, wahai anak Adam. Jangan diikuti kehendak setan, selera setan itu jangan diikuti. Kalau kamu ikuti, apa yang terjadi? Sesungguhnya bagi kamu itu setan yang nyata. Bagi kamu itu setan itu nyata. Bisa dipegang-pegang, bisa didengarkan suaranya, bisa dilihat dianya. Siapa setan itu? Ya kita inilah. Kita ini setan. Seketika kita menyuarakan suara yang tidak baik, mengatakan kata yang tidak baik, memperbuat perbuatan yang tidak baik, yang bersumber daripada hawa nafsu dunia setan itu sendiri. Kitalah setan itu. Ada laki-laki dianya, ada pula perempuan. Berlindung kita daripada setan itu. Setan diri kita itu. Kenapa? Karena kita memakan. Nah itu dia. Makanan dan minuman bersumber daripada sumber yang tidak halal. Bendanya pun halal, tapi cara membuatnya tidak halal. Itu kerja setan semua. Dikeluarkanlah barang-barang tadi. Biasanya melahirkan penyakit pada diri kita. Melahirkan bencana pada tubuh kita. Makanya sampai ke situ Allah Rasul mengingatkan, berlindung aku daripada setan laki-laki dan setan perempuan. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengisyaratkan, janganlah kamu makan dengan tangan kiri, makanlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri. Di kiri saya ya. Nah itu. Pertanyaannya, apakah benar ini kanan? Apakah benar ini kiri? Siapa yang bertanggung jawab mengatakan ini kanan? Siapa yang bertanggung jawab mengatakan ini kiri? Siapa? Tidak tahu. Tiba-tiba saja kita hidup, kita dengar ini kanan, ini kiri. Ini kanan, ini kiri. Padahal yang kanan itulah roh yang terdidik dan terbina di Baitullah hakikat. Namanya mukmin, itu yang kanan. Yang kiri itulah dia hawa nafsu dunia syaitan. Dia adalah an-nafsu, dia adalah manusia. Ya, ada pada tubuh kita masing-masing. Dikatakan pada surat At-Tagabun ayat 2, di situ ada kalimatnya, wallazi khalaqakum
Wa minkum kafiru, wa minkum mu'minun. Dia menjadikan batang tubuhmu yang satu, di dalamnya ada yang kafir, ada yang beriman. Siapa yang kafir? Innal insana lirabbihi lakanun. Yang kafir itu adalah manusia. Mana dianya? Yang tercipta dari air mani. Mana wujudnya? Ini dia wujudnya nih. Apa sifatnya? Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Itulah yang kafir. Itulah manusia. Itulah jiwa, itulah an-nasu. Itu golongan kiri. Itu golongan kiri. Mana yang mukmin? Itulah yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Mereka pernah melihat Allah, mendengar suara Allah, tidak nyata Allah, yang nyata adalah Muhammad. Di dalam Baitullah hakikat. Itu yang diceritakan pada surat Al-A'raf 172. Alastu bi rabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Waktu itu adalah Allah. Nah, aku ini dengan Tuhan itu adalah Muhammad. Makanya kita berkata, benar, engkau dengan Tuhan kami. Makanya para ruh bersujud sambil mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tapi yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku hadapi waktu itu, tidak Allah, melainkan utusannya namanya Muhammad. Nah, bersujudlah kita di situ. Tempat sujud kita itu disebut dengan Masjidil Haram atau tempat sujud yang mulia. Siapa yang mulia? Bukan tempat sujud, tapi orang yang di situ yang mulia. Dia adalah Allah, dia adalah Rasul, dia adalah diri kita. Di dalam Baitullah hakikat. Itu golongan kanan. Artinya, syaitan itu makan dengan tangan kiri. Bukan dalam artian makan dengan ini. Tetapi makan dia itu dengan hawa nafsu dan syaitan. Tidak dengan mukmin, tidak dengan ingatan, tidak dengan kesadaran. Jadi walaupun kita makan dengan tangan kanan menurut kita hari ini, tapi kalau tidak dengan kesadaran, tidak dengan ingat kepada Allah, itu sama dengan makan dengan tangan kiri. Berarti waktu itu kita adalah syaitan. Tangan kanan loh. Tapi kita makan itu tidak dengan cara Allah dan Rasul. Tidak dengan cara yang saya sampaikan tadi. Tapi dengan hawa nafsu dunia syaitan. Mendapatkan halal haram hantam saja. Zatnya halal haram hantam saja. Kita membuatnya terserah. Akan tersiksakah hewan tadi, tumbuh-tumbuhan tadi, buah terserah. Itu makan dengan tangan kiri. Walaupun kita gunakan tangan kanan ini. Karena golongan kiri itulah orang-orang yang tidak berhasil. Orang-orang yang malang, orang yang ingkar pada Tuhannya. Nanti kita lihat surat Al-Waqi'ah. Coba lihat di situ. Ada, kalau saya tidak salah itu surat ayat 6 dan ayat 7. Coba lihat. Golongan kanan. Siapakah golongan kanan? Ya mereka itu yang beriman dan berbuat baik dalam kehidupannya. Golongan kiri. Siapakah itu golongan kiri? Yaitu mereka itu yang mengingkari siapa itu Tuhannya. Mereka itu malang. Jadi kanan dan kiri itu adalah menunjukkan kepada mukmin dan kafir. Siapa yang mukmin? Itulah yang datang daripada Allah dan Rasul. Itulah diri kita pada diri. Itulah kanan. Siapa yang kafir? Itulah dia manusia yang terbuat dari air sulbi atau air mani tadi. Itulah golongan kiri. Nah, jadi walaupun kita makan dengan uang yang halal, bendanya tidak haram, cara memasaknya bagus, tapi kita memakannya tidak mengingat Allah dan Rasul, tidak di tempat, tidak dengan kesadaran, itu sama dengan makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan si kiri. Itu dia. Mestinya kita makan dengan tangan si kanan. Meskipun kita menggunakan tangan kiri, tapi dengan kesadaran, itu sama dengan makan dengan tangan kanan. Atau tangan si kanan gitu. Nah, selama kita ingat Allah Rasul di tempatnya dengan cara yang baik. Karena tidak selamanya kita bisa makan dengan tangan kanan seperti ini. Ya.
Ada kalanya kita harus makan dengan tangan kiri. Contoh misalnya kita bermotor kan, ada sesuatu diberikan teman kita, kebetulan kita lapar, kita makan. Tidak mungkin kita dengan tangan kanan karena gas di sini di kanan. Nah, ini. Apa kata orang, wah bapak itu, wah ustadz, makan dengan tangan kiri. Apakah mereka salah? Tidak juga. Karena masyarakat mengatakan kiri itu di sini, kanan di sini. Tetapi secara hakikat, makan dengan tangan kiri itu artinya makan dengan hawa nafsu dunia syaitan. Walaupun yang digunakan ini tangan kanan. Itu. Jadi ini yang perlu kita pahami, saudaraku. Nah, kita berlindung kepada Allah daripada gangguan setan laki-laki, setan perempuan. Di samping versi yang pertama tadi, juga versi yang kedua tadi. Orang-orang yang makan tidak berperaturan, tidak dengan ketentuan Allah dan Rasul, biasanya buang air pun bermasalah. Bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena pencernaannya itu tidak redo dengan apa yang dia cerna. Ingat, Allah itu menciptakan malaikat, Rasul itu menjadikan malaikat itu banyak. Malaikat itu artinya petugas. Sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita, ianya ada di tubuh kita. Itu petugas Allah dan Rasul untuk kepentingan kita. Termasuk tubuh kita ini. Itu yang saya ceritakan malam tadi. Seketika kita memberikan tausiah, arahan kepada manusia lain, biar mereka kembali kepada Allah Rasul. Itu hidayah. Kalau bahasa Nabi itu wahyu. Nah, siapakah dia saat itu? Yang memberi tausiah itu siapakah dia saat itu? Peranannya adalah Jibril. Nah, kan bentuknya kan seperti ini nih. Itu. Nah, seketika dia membawa makanan, bingkisan buat saudaranya, itu kan rezeki itu daripada Allah. Nah, seketika dia memberikan itu, peranannya sebagai apa? Ya, sebagai orang yang menyampaikan rezeki Allah kepada dia, kepada kita tadi. Siapa dianya? Yaitu Mikail dia. Termasuklah pencernaan tubuh kita ini. Semuanya adalah petugas-petugas Allah, petugas-petugas Rasul dan malaikat-malaikat, saudara. Nah, seketika kita masukkan makanan, dicari dengan cara tidak halal, zatnya juga tidak halal, cara masak tidak halal, sudah dia mengerutu, ya, untuk menjadikan sebagai pengganti sel-sel yang sudah mati, dia mengerutu, dia menyumpah. Untuk membuang sampahnya pun dia menyumpah. Jadi pengertian lindungilah aku, kami dari kejahatan setan laki-laki, setan perempuan, sebenarnya lindungilah aku daripada kejahatan diriku sendiri. Itu maksudnya. Di samping pengertian yang tadi, jin yang sama dengan kita, sama-sama beragama, tapi berbeda alam, berbeda bentuk dan rupa. Nah, kita tidak bercerita itu lagi. Kita bercerita jin yang lain. Itu. Nah, ini yang perlu kita pahami, saudara. Jadi, min syarri ma sona'tu, dari kejahatan diriku sendiri. Itu. Jadi setan laki-laki, setan perempuan dalam kamar mandi tadi, itu tidak melulu kepada yang kita katakan tadi. Tapi dia juga masuk kepada cerita diri kita sendiri. Berlindung kita daripada setan laki-laki, setan perempuan. Ternyata dia adalah kita, saudara. Karena kitalah setan yang nyata itu. Karena ulah perangai kita. Nah, sebegitu tinggi dan jauhnya pemahaman ini. Agar akhlak kita baik. Ya. Agar budi pekerti kita baik. Agar etika kita baik. Di hadapan diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, apalagi daripada Allah dan Rasul. Nah itu, makanya tidak mungkin kita beragama ini sekedar beragama saja, tidak bisa. Memang harus dengan akal fikir, memang harus dikaji, didalami, biar kita menemukan mutu manikamnya arti agama. Itu. Nah kalau sekarang kan kita lihat, banyak orang-orang beragama, sebenarnya dia belum beragama. Kan saya dulu pernah diprotes oleh orang. Pak Abu Fikri, coba Anda itu dakwahnya ke tempat-tempat yang salah. Ke tempat preman, perempuan-perempuan nakal dan macam-macam. Saya bilang ada.
Saya balik tanya sama beliau, kenapa ada kalimat itu? Dia bilang, kalau kita berceramah di masjid, di musola, di kantor-kantor, di rumah-rumah, itu sudah menceramahi orang yang sudah beragama. Sudah menceramahi orang yang bersih. Tidak ada gunanya. Itu kata beliau. Karena beliau berpikir positif. Dikiranya orang masjid, orang yang sholat, orang yang mengaji, orang yang berkumpul dengan sesama-sama muslim, dikiranya ada orang-orang bersih. Tanpa beliau sadari bahwa banyak orang beragama, sebenarnya dia belum beragama. Banyak orang bersyahadat, sebenarnya belum bersyahadat. Banyak orang sholat, sebenarnya dia belum sholat. Banyak orang berpuasa, sebenarnya dia belum berpuasa. Banyak orang berzakat, sebenarnya dia belum berzakat. Banyak orang yang haji, sebenarnya dia belum haji. Untuk membuktikannya, lihatlah apa yang dia buat. Sholat sudah, ya. Puasa sudah, zakat sudah, haji sudah, bersyahadat pun sudah. Rajin ke masjid, sholat malam, baca Quran. Tapi iri dengkinya kepada sesamanya masih. Fitnah upat pujinya masih. Bahkan masih ada kecenderungan untuk menghancurkan orang lain. Karena usahanya tersaingi. Dia menggunakan santet lah. Menggunakan sistem sabotase lah. Macam-macam. Bahkan kalau kita pergi ke penjara, kita cari data tentang orang-orang yang masuk penjara itu. Ya rata-rata banyak orang yang beragama dengan agama Islam. Memang betul, tidak semua orang masuk penjara itu adalah orang yang tidak baik. Terkadang ada orang baik di situ. Karena kebaikannya dia masuk penjara ada. Karena kebenarannya dia masuk penjara ada. Tapi kita berbicara ahli penjara yang tidak baik. Nah, akhirnya saudara saya tadi paham dia. Oh begitu Pak Bu. Iya begitu. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa orang beragama itu kita anggap sudah beragama. Belum tentu. Boleh jadi dia itu adalah orang yang beragama tapi bohong. Akan begitu. Nah, bagaimana itu? Orang beragama tapi bohong. Lah, itu kan Al-Quran mengungkapkan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'u. Kan begitu bahasanya. Adakah pernah kamu melihat orang-orang yang berdusta dalam beragama? Nah, di antara mereka yang berdusta dalam beragama itu adalah yang mereka menelantarkan anak yatim. Ya. Nah, mereka menelantarkan anak yatim. Mana anak yatim? Anak yatim itu dia itu terlahir, dia punya ayah tapi tidak punya ibu. Nah, itu menunjukkan pada roh kita. Roh kita. Roh kita ada ayahnya tapi tidak ada ibunya. Makanya kata Rasulullah, Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak roh, Adam itu bapak tubuh. Karena tubuh Adam terbuat dari tanah, tubuh kita terbuat dari saripati tanah. Tetapi roh Adam itu anakku, kata Rasulullah. Itu turunanku. Sama dengan kita. Ada ayah, tidak ada ibu. Makanya sifatnya turunan, bukan keturunan. Kalau keturunan ada ibunya, ini turunan. Nah, itulah anak yatim. Dihardik anak yatim itu. Tidak dipedulikan keinginannya, tidak dipedulikan harapannya. Keinginannya sederhana saja. Bertemu dengan Allah dan Rasul dalam sholat. Berzikir dengan cara membaca Quran, artinya mempelajari, serta berbuat baik. Berbuat apa yang Allah Rasul perintahkan pada dirinya. Menjauhi larangan terhadap dirinya. Ini tidak. Allah dan Rasul sudah berkata dalam hati ini, jangan, tapi kita buat. Seketika disuruh lakukan, kita tidak buat. Itu menghardik kepada dia anak yatim tadi. Itu pengertiannya saudara.
Tapi nanti kita buatkan video tentang ini khusus. Dia punya ayah, tidak punya ibu, tetapi dia tidak pernah terlahirkan di alam semesta ini. Tidak pernah nyata dia. Kecuali dia menyatakan dirinya melalui tubuh ini. Itulah anak yatim, menghardik kita. Nah itu. Menghardik anak yatim. Tidak pernah memberikan makan pada fakir miskin. Ya setelah dia yatim, kita hardik, ya miskinlah dia. Tidak pernah kita kasih makan, sementara usahanya kita makan. Apa usahanya? Yaitu makanan kita itu. Nasi, lotek, lontong, gado-gado sate, jeruk, mangga, duren, minuman itu. Kita makan. Padahal tanpa ruh tadi, tanpa dia anak Muhammad tadi, tanpa dia mukmin tadi, mana bisa kita bergerak? Kita bisa bekerja, kita mendapatkan hasil, kita bisa menikmati semua yang kita nikmati, itu karena ada ruh. Itu karyanya ruh yang kita makan itu. Yang tubuh kita makan itu. Karyanya ruh. Nah, sementara haknya dia ruh tadi tidak diberikan. Sudahlah, menghardik anak yatim, menghardik orang miskin lagi. Akhirnya dia mati dalam hidup. Mati dalam hidup saudara. Nah inilah yang kita buat sehari-hari. Dia sudah ahli masjid, ahli sholat, ahli Quran, tetapi dia selalu menghardik anak yatim. Dia sakiti anak yatim yang ada dalam dirinya. Dengan sikap-sikapnya yang benci kepada orang lain, iri dengki kepada orang lain, bahkan menyakiti orang lain. Padahal agamanya jelas bermerek Islam. Kita kira dia Islam juga. Kita kira dia beragama juga. Ternyata dia adalah orang yang belum beragama, yang perlu diagamakan. Maka dakwah ini perlu berjalan, saudaraku. Nah, itu sajalah kira-kira yang bisa saya sampaikan pada fajar ini. Karena azan sudah terdengar, berarti subuh tidak dilaksanakan. Hari ini saya berada di Hotel Mercure, Kota Bengkulu, tanggal 19 Agustus 2023. Dalam rangka acara silaturahmi saya dengan saudara saya, yaitu Bapak jurnalis yang datang dari Serang, Banten. Yang beliau datang mengantar anaknya ke Lampung. Ya. Kemudian beliau pergi ke Palembang membawa saudaranya, ingin ketemu kita di Bengkulu. Nah, dibawalah saya ke Hotel Mercure ini dalam rangka untuk berdiskusi kajian seperti yang saya sampaikan hari ini, saudara. Ini karena beliau belum datang ini, maka saya isilah waktu ini dengan cara memberikan ceramah-ceramah yang divideokan. Semoga kita seluruh bangsa Indonesia, bahkan dunia, mendengar ceramah ini. Oke, terima kasih. Saya tutup saja. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.